Lu pernah nggak sih lagi scroll TikTok atau YouTube, terus nemu video orang masak 150 kg opor ayam, 1000 porsi rendang, atau... Yap, itu pasti lu mikirnya, wah, ini Bobon Santoso nih. Tapi tiba-tiba, boom, ada berita konsep masak besar itu dicatatin hak ciptanya. Dan netizen langsung ribut. Lah, emang bisa ya konsep doang diklaim hak ciptanya? Nah, ini yang menarik. Banyak orang mikir kalau sesuatu itu viral dan identik sama satu orang, berarti itu udah punya dia. Tapi dalam hukum hak cipta, apalagi di Indonesia, urusannya nggak semudah itu, sob. Oke, kita mulai dari dasar. Hak cipta itu apa sih? Sederhananya, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya yang dia buat. Bisa berupa lagu, tulisan, lukisan, film, sampai karya audiovisual kayak konten YouTube. Tapi, dan ini penting banget nih, hak cipta hanya melindungi ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Yes, lu nggak salah dengar. Ide itu bebas, bro. Yang bisa lu lindungi itu ekspresinya, cara lu ngemas ide itu. Misalnya, ide masak besar, itu bebas. Tapi kalau lu bikin gaya masak besar dengan narasi dramatis, slow motion telur pecah, plus bumbu rahasia ala lu sendiri, cara lu ngemas itulah yang bisa dilindungi. Bayangin, lu punya ide bikin film superhero kucing yang bisa teleport. Terus tiba-tiba ada orang lain bikin juga. Lu bisa tuntut dia? Jawabannya, enggak. Kecuali dia nyontek detail naskah lu bulet-bulet. Sekarang kita ngomongin masak besar. Video masak besar dalam jumlah gede-gedean sebenarnya udah pernah muncul di banyak tempat. Acara TV pernah. Konten di luar negeri banyak. Bahkan di Indonesia sendiri, tradisi masak besar itu bagian dari budaya. Lihat aja gotong royong pas acara hajatan. Dari dulu emang udah ada. Jadi pertanyaan berikutnya, apa yang bikin masak besar Bobon Santoso itu beda? Jawabannya, gaya penyajian, editing, personality si kreator, tapi bukan idenya. Nah, ini yang disebut sebagai ekspresi unik dari ide. Kalau yang dicatatkan adalah video spesifik, skrip, footage, narasi, itu bisa dilindungi. Tapi kalau yang dimaksud adalah konsep masak besar secara umum, itu bukan domain hak cipta. Lu bayangin, semua orang yang pernah masak gede-gedean, tiba-tiba harus bayar royalti ke satu YouTuber. Absurd nggak tuh? Pertama, kita harus lurusin dikit. Yang dicatatin Bobon itu bukan hak paten, tapi hak cipta atas karya-karya berjudul Masak Besar Bobon Santoso. Dan itu sah-sah aja. Rekaman video, naskah video, atau karakter visual bisa masuk kategori yang dilindungi jika cukup orisinil dan terikat pada bentuk ekspresi. Tapi hak cipta itu tidak memberikan hak monopoli atas konsep. Artinya orang lain tetap boleh bikin video masak gede-gedean, asal nggak jiplak gaya, naskah, atau konten Bobon secara langsung. Lu bisa bikin video mie goreng misalnya 1000 bungkus. Tapi kalau lu pakai nama masak besar Bobon Santoso, copy aset visualnya, atau jiplak narasi khasnya, nah baru bisa bermasalah. Nah, buat lu konten kreator, kalau punya konsep keren, pastikan lu ekspresiin itu secara unik dan tulis, rekam, dokumentasikan. Biar lu punya bukti. Dan buat penonton, ingat bahwa viral itu bukan berarti punya hak eksklusif. Ada garis tipis antara inspirasi dan plagiat. Dan buat konten kreator besar, klaim hak cipta sah-sah aja. Tapi jangan sampai kesannya mau ngunci ruang kreativitas publik. Jadi gimana dong? Apakah Bobon salah? Nggak juga. Apakah netizen berhak skeptis? Boleh aja. Tapi yang jelas, kita harus bedain konsep yang umum sama ekspresi yang unik. Selama lu bikin karya sendiri, dengan gaya sendiri, dan gak ngejiplak mentah-mentah, lu aman. Dan selama hukum hak cipta dijadiin pelindung, bukan senjata buat monopoli, kreativitas bakal terus hidup dan berkembang. Karena pada akhirnya, masakan boleh besar, tapi ruang kreatif harus lebih besar lagi.